Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi hari ini kembali kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan pagi hari ini menjadi kekuatan yang baru untuk kita pakai melangkah di sepanjang hari ini. Judul renungan firman Tuhan, menjadi berkat. Apakah semakin hari kita makin mengerti untuk apa kita hidup? Saya buka dengan pertanyaan ini ya Bapak Ibu Saudara. Bergantinya waktu jangan hanya menjadi pergantian tahun biasa. Kelahiran dalam sebuah keluarga berurutan hukumnya dari anak pertama, kemudian pada anak seterusnya. Namun untuk kematian tidak ada yang tahu. Bisa saja orang tua lebih panjang umurnya daripada anaknya. Setiap hari yang bertambah menandakan kita semakin dekat menuju kepada kematian. Nah, hari-hari ini kita mendekati kedatangan Tuhan. Apakah hidup kita berdampak bagi orang lain? Kita diciptakan bukan untuk diri kita sendiri, namun juga bagi orang lain. Nah, itulah sebabnya kita saling membutuhkan satu sama lain. Dalam Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-7 berkata demikian, "Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu." Nah, ayat ini menjelaskan tentang kondisi orang yang tertawan dalam sebuah kota. Sebuah kondisi yang tidak nyaman karena tidak terbiasa dengan situasi kota dan lingkungan di dalamnya. Namun, Tuhan berkata, usahakanlah tetap jadi berkat. Contoh, Yusuf yang menjadi narapidana namun tetap menjadi berkat. Nah, bagaimana supaya kita bisa menjadi berkat? Yang pertama, jangan menjadi orang yang egois. Nah, orang yang egois tidak akan menjadi berkat karena hanya memikirkan diri sendiri. Firman Tuhan mengatakan bahwa tidak baik manusia itu sendirian. Kedatangan Yesus ke dunia menjadi contoh yang paling nyata agar kita hidup untuk diri sendiri. Dalam Amsal 30 ayat yang ke-15 berkata demikian, "Si Linta mempunyai 2 anak perempuan, untukku dan untukku. Ada 3 hal yang tidak akan kenyang, ada 4 hal yang tak pernah berkata cukup." Nah, orang egois sama halnya dengan Linta, semuanya hanya untuk dirinya sendiri. Yang kedua, peduli dengan orang lain. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Mazmur pasalnya yang ke-41 ayat 1 sampai yang ke-3 saya bacakan, "Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Engkau tak akan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit, di tempat tidurnya kau pulihkannya sama sekali dari sakitnya." Jadi orang yang peduli adalah orang yang selalu dekat dengan orang lain. Kita tidak akan pernah menuai kepedulian orang lain apabila kita tidak pernah peduli kepada mereka. Jangan menjadi orang yang cuek. Peduli dengan orang lain membutuhkan pengorbanan. Berkorban bisa berupa waktu, perasaan, tenaga, uang, doa, kunjungan, nasihat. Semuanya ini akan dibayar oleh sukacita yang berasal dari Tuhan. Yang ketiga, berbagi dengan apa yang kita miliki. Amsal pasal yang ke-11 ayat yang ke-24 sampai ke-25, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan, siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Jadi apa yang kita miliki semuanya datang dari Tuhan. Berkat-berkat inilah yang harus kita bagikan kepada orang lain. Contoh dalam Alkitab salah satunya adalah Kornelius yang dikenal sebagai orang yang murah hati. Sebagai kesimpulan, mari menjadi orang percaya yang menjadi berkat dan berdampak. Mulai pikirkan siapa yang akan kita berkati mulai hari ini. Puji Tuhan, demikian renungan firman Tuhan pagi hari ini. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur pagi hari ini kembali kami diingatkan bahwa kami diberkati untuk menjadi berkat. Kami percaya Tuhan, pagi hari ini Kau memberkati kami dan
Kami percaya berkat yang sama yang ada dalam kehidupan kami bisa berdampak buat orang lain. Berkati kami dalam pekerjaan kami, dalam keluarga kami, dalam pelayanan kami, dimanapun kami pergi dan berada, penyertaan Tuhan menyertai kehidupan kami. Kota Malang ini Tuhan Yesus memberkati, negara kami ini Tuhan Yesus memberkati. Kami bersyukur dan siap memasuki hari yang baru ini bersama-sama dengan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku